Kalau misalnya di bioskop kalian ada 3 film ini, yang pertama film Jurassic World Rebirth, yang kedua film Superman, dan yang ketiga adalah film Sore, Istri dari Masa Depan. Jujur-jujuran aja, kalau misalnya kalian ngeliat video-video review film gua ya, kalau emang filmnya jelek ya gue bilang jelek, kalau emang filmnya yang bagus ya gue juga bakal bilang bagus. Bahkan sekelas film Jumbo pun, jujur-jujuran aja kalau misalnya emang masih ada yang kurang ya gue bakal kritik kalau misalnya film itu kurang. Tapi untuk film ini secara overall gak usah basa-basi lah ya, gue bakal langsung kasih nilai 9/10 di awal. Film ini bener-bener recommended banget. Bahkan bagi lu yang mungkin gak suka genre romance ataupun drama kayak gua, buat kalian yang belum tahu ya, gua ini sebenarnya punya hati yang bener-bener keras, yang dimana kalau misalnya gua nonton film itu tuh hampir gak pernah nangis. Bahkan film yang bisa bikin gua nangis itu cuma ada 2, dan dua-duanya itu adalah animasi. Dan gua juga ini nggak suka nonton film yang bergenre romance ataupun yang bergenre horor. Tapi ketika gue menonton film Sore, Istri dari Masa Depan, yang dimana gue tuh bener-bener gabut banget ya, gue nggak ada kerjaan apapun, sehingga gue iseng lah buka aplikasi MTX, gue lihat film apa sih yang ada di bioskop sekarang, dan satu-satunya film yang belum gue tonton tuh adalah Sore, Istri dari Masa Depan ini. Ya sisanya film-film horor Indonesia yang jelas gue nggak mau nonton, dan tanpa sengaja emang ini beneran takdir kayaknya ya. Gue ditemukan dengan film ini, dan memang gue akuin bagus banget gila. Padahal gue nggak suka genre romance loh. Dan setelah gue nonton ini pun, gue ngerasa kayaknya genre romance tuh kurang cocok di film ini. Ini tuh lebih kayak film action sci-fi. Ya walaupun bukan action yang bak-bik-buk atau tembak-tembakan kayak film superhero ya. Lebih ke arah aksi intensi filmnya ini. Dan ya langsung aja gue bakal review film Sore, Istri dari Masa Depan secara jujur. Kenapa jujur? Ya karena gue nggak dibayar. Oke kawan, bagi kalian yang belum tahu ya, film ini sebenarnya adaptasi dari series tahun 2017 yang judulnya sama juga, Sore Istri dari Masa Depan. Tapi gue nggak bakal ngebahas banyak tentang seriesnya itu karena gue nggak nonton. Tapi satu hal yang sebenarnya dibilang sama orang-orang yang gue lihat dari reviewnya di Instagram, apakah bisa menonton film ini kalau misalnya nggak nonton seriesnya? Kata mereka nggak bisa gitu loh. Apa maksudnya, bakal lebih paham kalau misalnya nonton seriesnya terlebih dahulu baru nonton filmnya. Tapi kalau misalnya dari sudut pandang gue pribadi, yang bahkan gue sendiri tuh nggak nonton seriesnya sama sekali, dan bahkan gue sebelum nonton ini pun gue nggak tahu kalau misalnya ada seriesnya, itu jawabannya adalah bisa. Jadi kalian nggak perlu khawatir, nggak perlu nonton seriesnya terlebih dahulu, kalian langsung pergi ke bioskop buat nonton film ini secara langsung pun bisa, dengan pengetahuan kalian yang bener-bener nihil. Oke, film ini ditulis dan disutradarai sama si Bang Yandi Lawrence, yang dimana gua tahu kalau misalnya beliau itu udah bikin film Keluarga Cemara, terus tuh bikin film Jatuh Cinta Seperti di Film-Film, sama film Satu Kakak Tujuh Ponakan. Tapi film yang udah gua tonton itu cuman film Keluarga Cemara doang. Sisa 2 filmnya itu gua nggak sempet buat nontonnya. Dan sebenarnya gua juga kurang tertarik. Tapi secara review yang gua tonton dari reviewer film, katanya 2 film itu memang bagus. Dan ini film dari Bang Yandi Lawrence juga, dan gua akuin memang bagus banget. Gua jadi penasaran banget sama 2 film yang belum gua tonton itu. Ya ntar kalau misalnya emang udah ada di platform streaming ya gue bakal tonton lah. Premis ceritanya ini tuh menceritakan seorang Jonathan yang diperankan sama si Dion Wiyoko. Dia itu adalah seorang fotografer asal Indonesia yang menetap di Kroasia. Terus juga ntar ada adegan di Italia sama di Finlandia yang memang bagus-bagus banget secara visual. Ntar gue juga bakal bahas. Terus si Jonathan itu dikejutkan sama si kehadiran Sore yang diperankan sama Sheila Dara Aisha. Sore ini mengaku sebagai istrinya dari masa depan. Nah, tugasnya si Sore ini adalah menyelamatkan si Jonathan dari takdir buruk melalui perubahan dalam kebiasaan hidupnya. Ya anggapannya Sore ini anggapannya kayak mentornya si Jonathan inilah. Film ini tuh kayak mengangkat pertanyaan, kalau lu tahu apa yang terjadi di masa depan, akankah lu mengubah hidupmu di masa sekarang? Yang dari situ aja gue bener-bener kayak wah banget coy, ide dan konsep dari cerita film ini tuh jarang banget ditemuin di film-film Indonesia lainnya, yang memang bener-bener out of the box ya, yang idenya itu bukan ide-ide cetek, yang bukan hanya mengandalkan sekedar romansa, bukan hanya sekedar mengandalkan religi atau mengandalkan horor-hororan, yang dimana memang dari genre pod ini adalah drama romansa dan sci-fi ringan sebenarnya. Oke, langsung aja gue pengen bahas dari segi visualnya terlebih dahulu. Langsung aja dari segi visual gue akuin 10/10, indah banget, cantik banget. Bahkan kalau misalnya lu belum yakin, lu bisa nonton trailernya terlebih dahulu. Dari situ aja lu udah bisa melihat seberapa indahnya visual yang dihadirkan dalam film ini. Secara gue sendiri kan adalah seorang filmmaker yang harus mengerti tentang sinematografi, tapi gue sebenarnya nggak lebih terkhususkan ke arah dalam DOP tersebut. Tapi setidaknya gue mengerti lah sinematografi dasar ataupun cara pengambilan gambar yang dasar-dasarnya itu gimana. Dan ini tuh up level banget, dan gue pun nggak nyangka kalau misalnya ini tuh adalah film asal Indonesia.
visualnya bener-bener cantik dan visualnya itu juga bercerita. Jadi di sini tuh bukan hanya cerita dari dialog, tapi bercerita juga lewat visualnya. Apalagi di bagian akhirnya yang dibalur dengan audionya yang nanti gue juga bakalan bahas, itu tuh bener-bener tanpa dialog sepeser pun, visual itu bisa menceritakan apa yang terjadi dari awal film hingga akhir film. Gue pun bener-bener kaget ya, apakah benar ini adalah film asal Indonesia? Komposisi visualnya bener-bener dicerna, bener-bener bukan asal sekedar ngambil shot, yang bener-bener diperhitungkan lah secara sistematis. Mungkin gue juga kurang paham gitu ya. Dan kalian wajib banget nikmatin visualnya ini dari layar lebar bioskop. Bener-bener experience yang kalian temukan itu tuh bener-bener berbeda dari film-film Indonesia lainnya. Oke, selanjutnya dari segi audio. Nah, dari segi audio ini gue salut banget ya, karena di film ini tuh nggak mengandalkan bener-bener audionya. Jadi gini loh, kalau film-film Indonesia lain atau mungkin film-film lain itu kan kalau misalnya ada adegan drama dikasih musik yang intens, ada adegan emosional dikasih musik yang mellow, sedih, piano, terus ada adegan yang mungkin komedi dikasih musik-musikan yang lucu-lucuan. Kalau ini tuh enggak. Kalau misalnya ada adegan yang memang nggak perlu ada musik, itu tuh bener-bener nggak ada musiknya. Bahkan kayaknya ambience pun itu tuh nggak ada dalam film ini gitu kan. Bukan nggak ada, maksudnya ada adegan yang memang ada dialognya tapi mungkin gak ada ambience-nya seperti itu, atau mungkin dia bener-bener hening banget, jadi kayak kita tuh merasakan kayak jelek, tegang gitu loh. Tapi ketika musiknya itu dimunculkan, musiknya itu bener-bener mendukung adegan dalam film tersebut. Dan yang bener-bener gua salut itu adalah di bagian akhirnya. Di bagian akhirnya itu yang pas di bagian ada ntar bagian throwback-nya dengan lagu dari Bara Suara, Terbuang Dalam Waktu. Bener-bener rasanya kayak, kalau misalnya gue boleh ngomong kasar ya, gue bakal ngomong kasar tapi dalam artian gue tuh memuji film ini. Tapi ya gue nggak mau ngomong kasar sih, dalam konten-konten gue tuh kalian tidak akan menemukan lah bahasa-bahasa kasar yang emang dalam artian nyeleneh gitu. Dan dari soundtrack, sound design, bener-bener gue apresiasi banget 10/10. Dan terakhir gue pengen ngebahas dari segi plotnya. Nah, ini yang bagian sakralnya. Walaupun di awal gue bilang film ini 9/10 gitu, poin satunya ini hilang kemana? Nah, poin satunya ini ada di kisaran plotnya ini. Sebelumnya perhatikan dulu ya, gue di sini tuh hanya menyampaikan apa yang gue rasakan sebagai penikmat film. Gue bukan sinetron, gue hanya penikmat film. Dan gue menyampaikan kritik dari gue gitu loh. Dan mungkin ada solusinya ntar. Bukannya gue ngejek film ini gitu. Ya gue walaupun filmmaker, ilmu gue tuh masih jauh di bawahnya si Bang Yandi Lawrence dan sutradara-sutradara lain yang ada di Indonesia ini. Tapi ya namanya review jujur ya, gue bakal jujur aja apa yang terjadi dalam film ini dan apa yang gue rasakan, oke? Yang pertama gue pengen ngebahas dari aktornya dulu. Kalau misalnya dari aktornya, itu tuh emang udah cocok banget dari segi aura. Si Bang Dion Wiyoko sama si Mbak Sheila Dara Aisha ini memang cocok menjadi dua karakter tersebut, yang dimana si Jonathan itu kan adalah cowok brengsek nakal gitu ya, yang ada di awal film. Nah terus juga si Mbak Sheila Dara Aisha ini adalah cewek yang bener-bener, apa sih bahasanya, bener-bener kayak cinta mati terhadap cowoknya ini gitu loh, sehingga dia tuh pengen mengubah hidup cowoknya ini. Tapi ada tapinya nih, untuk si Mbak Sheila Dara Aisha sebagai Sore itu tuh dari segi aura, dari segi acting, dari segi dialog itu tuh memang udah bener-bener cocok banget menjadi Sore. Tapi si Bang Dion Wiyoko menjadi Jonathan di awal film bagus, tapi ketika dari pertengahan film sampai akhir film, gua tuh tidak merasakan perubahan sifat dari Jonathan ini gitu loh. Ya kan kalian tahu sendiri lah di filmnya, ntar di awal film sampai di akhir film kan Jonathan ini kan akan merasakan apa namanya konflik batin, sehingga ada perubahan sifat dan karakter dalam karakternya si Jonathan ini. Tapi di pertengahan hingga akhir film gue tuh ya melihat Jonathan sebagai Jonathan yang memang Jonathan dari awal, paham gak sih? Gue nggak merasakan dia tuh berubah menjadi orang yang baik, gue tuh nggak merasakan dia menjadi sifatnya lebih manis gitu, lebih lembut, lebih baik lah dari sebelumnya. Mungkin ini gua rasa ya itu karena dari penampilan dia tuh yang dari awal sampai akhir film gaya rambutnya itu ya masih segitu-segitunya aja. Mungkin gua rasa kalau misalnya gaya rambutnya diubah menjadi yang mirip kayak di seriesnya, nah itu mungkin bakal kerasa dia itu adalah soft boy yang awalnya dari bad boy berubah menjadi soft boy gitu. Itu yang gua rasakan. Dan dari actingnya pun gua nggak bakal bilang actingnya jelek, tapi gua sedikit ngerasa kayak agak keganggu. Chemistry-nya dapet, tapi ketika mereka acting bener-bener berdua, mata kan nggak bisa bohong ya. Anggapannya kayak lu ngelihat ada temen lu yang bohong lah, lu kan merasakan gitu loh. Hanya melihat dari matanya, lu tuh bisa melihat kalau misalnya orang itu bohong. Nah,
aktingnya si Dion Wiyoko alias si Jonathan ini, dari matanya itu bisa kelihatan, bukan berarti dia bohong gitu, enggak, tapi gua rasa dia tuh kayak apa ya, gua merasa kayak ada yang mengganjal. Dia tuh belum sepenuhnya meresapi karakter dalam film ini, walaupun sebenarnya si Dion Wiyoko ini adalah pemeran dari seriesnya tersebut yang harusnya kan secara jam terbang, bahkan dari secara pengalaman dengan judul yang sama, harusnya dia kan yang lebih mutakhir dalam aktingnya. Tapi Sheila Dara Aisha justru yang menurut gua aktingnya lebih bagus daripada si Dion Wiyoko, sehingga menurut gua aktingnya ini lumayan jomplang. Jujur-jujuran aja loh ya, bukannya gua ngejek, sekali lagi ya kalian pahamilah mana yang mengkritik gitu, mana yang mengejek, mana yang menghina gitu. Tolonglah, orang Indonesia kayaknya tuh masih agak sedikit sensitif kalau misalnya membahas sebuah film. Terus juga ada 2 karakter lagi yang menurut gua ini masih agak kurang, padahal sayang banget ini nih aktor yang kayaknya tuh pernah dinominasi Oscar, yaitu si Goran Bogdan, aktor Kroasia. Tapi sayangnya di dalam film ini tuh gue ngerasa dia tuh kayak masih ngehafalin dialog gitu. Dia tuh lebih saat dia acting yang komedi dia benar-benar cocok, tapi ketika dia acting yang serius dia nggak cocok. Dia seakan-akan kayak masih menghafalkan dialog. Nah ini juga yang terjadi sama si Elsa alias si Lara Nekic ini. Maaf kalau misalnya penyebutan gue salah. Dia yang actingnya menurut gue bener-bener kurang banget. Selama dia acting tuh dia tuh ngerasa kayak masih di blocking, masih diarahin, kayak ntar lu datang ke sini, nanti ke sini, apa ya, kayak belum ada improvisasi acting dari dianya. Padahal actingnya si Elsa ini tuh bener-bener apa ya, mempengaruhi jalan cerita. Cuman gue ngerasa kayak actingnya itu masih kaku dalam film ini. Gue malah justru lebih salut sama actingnya si siapa ya, yang dia itu sebagai pemilik toko busana. Itu acting secara emosional justru malah menurut gue lebih dapat ketimbang si Elsa ini yang seharusnya lebih krusial perannya daripada si yang jaga toko busana itu. Terus yang akhir adalah dari pemeran figuran yang ada di belakang-belakang itu gue ngerasa ya lagi-lagi kayak mereka tuh masih apa ya, masih arahan banget. Mereka tuh nggak ada improvisasi acting. Jadi kayak ntar anggapannya gini deh, lu ngobrol di meja ini gitu loh, ntar lu pura-pura ngobrol apa aja deh, kalau nggak gue sediain ini teks, lu ngobrol di belakang gitu, pura-pura lu jadi figuran lah. Itu tuh memang kerasa banget, kayak masih kaku banget gitu loh. Satu contoh yang memang bener-bener kelihatan banget itu adalah ntar di awal film kalian tuh bakal ngelihat ada adegan si Jonathan itu turun dari bus. Nah, yang meranin sopirnya itu tuh kelihatan banget kalau misalnya dia tuh apa ya, diarahinnya kayak ntar lu acting begini, ntar dialognya begini aja, setelah itu ntar lu tunggu si Jonathan dari sini sampai sini baru lu jalanin busnya. Ya bener-bener emang masih kelihatan itu pemeran yang blockingan banget. Tapi kalau misalnya dari segi plot, nah itu kan plot di awal film kalian tuh bakal bingung banget pasti sama filmnya, apalagi yang belum nonton seriesnya. Tapi di akhir itu tuh yang memang durasinya bener-bener pendek, tapi kalian tuh bener-bener apa ya, terjelaskan di situ. Di akhir film tuh kalian akan merasakan suasana dalam kayak kerasa ada di anime gitu. Lebih tepatnya anime Kimi no Na wa. Bener-bener di sini tuh pokoknya visual bercerita, audio bercerita, dialog juga bercerita. Sehingga di akhir film itu tuh gue ngerasa kayak hampir nangis. Gue jujur aja hampir nangis, tapi gue nggak nangis gitu. Karena ya emang mungkin karena hati guanya aja yang keras gitu ya. Sehingga gue nonton film ini tuh nggak nangis, tapi gue hampir nangis. Secara overall plotnya tuh sebenarnya udah matang, udah rapi, udah disusun sesuai lah. Tapi yang gua rasa kurang itu adalah acting dari aktornya. Gua lagi-lagi nggak bilang kalau acting aktornya jelek, tapi masih kerasa kayak kurang improvisasi dan masih agak kaku gitu. Apalagi yang sedikit krusial kan ya si Dion Wiyoko-nya itu. Oke kawan, jadi mungkin cukup sekian video gua sampai sini. Kesimpulannya ini film bener-bener recommended banget, apalagi kalian yang bener-bener awam nggak tahu apa-apa mau nonton bioskop, kalian wajib banget nonton ini. Gua nggak dibayar, gua kali ini review jujur. Dan ya kalau misalnya kalian ada pendapat lain terhadap film ini, silahkan tuliskan di kolom komentar, atau mungkin kalian ada kritik terhadap guanya, kritik ke guanya gitu ya. Ya silahkan aja sampaikan juga di kolom komentar. Oke mungkin cukup sekian video gua sampai sini dan terima kasih, sampai jumpa. Bye bye.